Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Tamimi, Syekh Muhammad ya, Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini sampai kepada bab ke-32 ya, tentang al-khauf, itu takut, bab tentang takut. Nah, di sini kita akan menjumpai ada 3 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah al-khauf atau takut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan masalah takut ini, para ulama membagi takut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa macam jenis takut. Takut yang pertama adalah takut yang mahmud, yang terpuji. Takut yang terpuji, yaitu takutnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut yang kedua adalah kebalikannya, al-mazmum, itu takut yang tercela, ya, takut yang tercela, yaitu seperti takut, maksud takut itu yang di sini adalah takut yang tercela, yakni yang mengandung dosa, yang pelakunya akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti takutnya orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafirin kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kemudian takut yang ketiga adalah takut yang bersifat tabi'i, yaitu tabiat manusia. Ya, takut yang bersifat tabiat. Misalnya takut melihat binatang buas misalnya. Atau takut misalnya anak kecil kepada yang lebih besar. Ya. Nah, ini tabiat, tabiat manusia seperti ini. Ini yang ketiga. Adapun takut yang keempat adalah takut yang sudah, yakni berlebihan. Takut yang sudah berlebihan. Misalnya di antara orang jalan di malam hari misalnya, ya, kemudian sekilas seperti terlihat, yakni bayangan seperti itu kira-kira, ya, bayangan kira-kira, maka dalam hal ini takut yang berlebihan, ya, boleh jadi orang ini sedang melihat sesuatu yang memang dia tidak sadari begitu, ya, ini melihat misalnya eh, daun pisang ya yang memang tersinar dengan sinar lampu dari atas begitu, sehingga terlihat bayangannya dan dilihat oleh orang yang sangat penakut ini seperti bayangan yang menakutkan bagi dirinya. Nah, ini adalah takut yang sudah berlebihan. Nah, inilah berkaitan dengan macam-macam takut ya yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita akan jelaskan berkaitan dengan takut di sini maknanya adalah takut kepada Allah. Takutnya orang-orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu diperjelas di sini bahwa takut bagian dari ibadah. Ini takut seperti ini ya. Takut yang yakni terpuji, takutnya orang-orang yang beriman hanya kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Artinya ini bagian dari ibadah hati. Contohnya yang telah kita lewatkan pada bab sebelumnya itu tentang al-mahabbah, tentang cinta. Ya, cinta orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya adalah ya, berkaitan dengan yakni ibadah yang ada di hati orang yang beriman, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kemudian juga berkaitan dengan takut, takutnya orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bentuk ibadah, apakah itu ibadah lisan atau ibadah hati ya, atau ibadah anggota tubuh, maka semuanya diserahkan kepada Allah atau ditujukan dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan ya ibadah-ibadah yang semuanya harus ditujukan kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Dua ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta, tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah untuk menyampaikan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, inilah ayat yang menjelaskan bahwa semua bentuk ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya adalah ibadah hati. Ibadah hati sekali lagi cakupan dari ibadah hati itu diantaranya adalah cinta ya, kemudian takut kepada Allah, kemudian tawakal ya. Nah, ini bagian dari ibadah hati atau roja ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun bagian dari ibadah hati. Nah, sekarang kita akan masuk kepada salah satu dari ibadah-ibadah hati yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa para jamaah melihat dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab yang ke-32, yaitu dari surat Ali Imran. Dari surat Ali Imran ayat 175, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Artinya, sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang beriman. Nah, lihatlah oleh para jemaah berkaitan dengan yakni takutnya para sahabat di sini yang Allah perintahkan untuk mereka itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus sedikit saya jelaskan berkaitan dengan yakni ayat yang mulia ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di negeri Madinah, mereka telah memiliki negara Islam perdana dalam sejarah umat ini, maka tentunya musuh utama mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka terus menteror umat Islam. Terus mereka yakni menteror kaum muslimin dan memberikan ancaman-ancaman kepada umat Islam. Ya, jadi inilah berkaitan dengan yakni usaha mereka untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Usaha orang-orang kafir Quraisy
dalam rangka menakut-nakuti kaum muslimin, yakni mereka terus diteror, terus ya yakni diancam dan seterusnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mereka akan sewaktu-waktu akan menyerang umat Islam yang ada di negeri Madinah. Maka inilah berkaitan dengan apa yang diusahakan oleh orang-orang kafir Quraisy, mengancam umat Islam, menakut-nakuti umat Islam, itu para sahabat ketika itu. Maka turunlah ayat yang mulia ini. Turunlah ayat yang mulia ini, yakni yang menyatakan agar mereka tidak takut kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka dikatakan sebagai kawan-kawannya syaitan, ya, kawan-kawan syaitan. Perlu kita kembali kepada ayat yang mulia ini, kita jelaskan satu persatu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali lagi, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Artinya sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian, ya. Yakni setan di sini adalah setan dari golongan jin. Jadi perlu difahami bahwa setan atau syaitan adalah sifat, ya. Adalah sifat. Ya mungkin perlu kita ulangi lagi, ada beberapa istilah, ada beberapa kata yang perlu kita ulangi kembali. Yang pertama adalah eh, iblis. Yang pertama adalah jin yang pertama. Yang kedua adalah iblis. Yang ketiga adalah setan. Ya, yang ketiga adalah setan. Yang pertama yaitu jin. Jin maknanya adalah makhluk, ya, gaib yang Allah cipta dari api. Nah, itu jin namanya. Jadi makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita ini, ya, mata kita ini memiliki banyak kekurangan-kekurangan sehingga kita tidak bisa melihat yakni perkara gaib, ya, di antaranya alam jin, ya, alam gaib ini. Nah, kemudian jin ini jelas mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya, dari api. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jin yang pertama. Yang kedua iblis. Iblis adalah abul jin, nenek moyangnya bangsa jin. Sebagaimana Adam alaihissalam sebagai nenek moyang bangsa manusia, ya, bangsa manusia. Jadi iblis adalah nenek moyang bangsa jin. Juga nanti perlu difahami bahwa jin-jin ini ada yang ikut kepada nenek moyangnya itu, yaitu iblis, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula jin-jin yang masuk agama Islam, jin yang beriman kepada Allah, jin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, sekali lagi iblis, ya. Yang pertama jin, yang kedua iblis. Adapun yang ketiga adalah setan. Setan ini adalah sifat, ya, sifat bagi jin yang jahat dan sifat bagi manusia yang jahat. Jadi siapapun dari bangsa jin yang jahat, dari bangsa manusia yang jahat, maka disebut dengan setan istilahnya, ya, syaitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung, innama dzalikumus syaitanu. Sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian. Ya, menakut-nakuti kalian. Ya, ini para sahabat maknanya di sini. Menakut-nakuti para sahabat, ya. Yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti, ya, para sahabat Nabi, ya, dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Itu maknanya. Jadi, ya, orang-orang kafir Quraisy, karena jelas mereka adalah jahat terhadap kaum muslimin, maka mereka juga sebenarnya adalah setan-setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa manusia. Nah, di sini kenapa nggak disebutin setan juga mereka? Ini agar bisa membedakan bahwa setan yang pertama itu adalah jin, dan setan, ya, yang kedua adalah, ya, ini orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka tidak disebut sebagai setan. Ini agar bisa membedakan mana, ya, setan dari golongan jin, mana setan dari golongan manusia. Sudah pasti bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah setan dari golongan manusia. Nah, kira-kira begitu. Ya, kemudian kita lihat kembali di sini dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para sahabat. Ini memang khusus ayat ini tertuju kepada para sahabat,
dan secara umum tertuju kepada kita selaku umat Islam. Dimanapun umat Islam berada, maka ayat ini berlaku bagi orang-orang beriman ya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka. Ya, jangan takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Jangan takut kepada setan-setan tersebut, ya, wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perintah dari Allah kepada seluruh para sahabat ketika itu untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni. Nah, inilah berkaitan dengan perintah dari Rabbul Alamin kepada para sahabat generasi umat Islam pertama agar mereka takutnya kepada Allah saja. Jangan takut kepada yang lain. Ya, jangan takut kepada yang lain. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, jadi ayat yang mulia ini menegaskan, menekankan kepada para sahabat, ya, jelas mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata seluruh para sahabat Nabi memiliki jiwa yang ya bisa kita katakan berani ya menghadapi orang-orang kafir Quraisy, berani menghadapi kenyataan dalam kehidupan mereka. Bisa kita bayangkan berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy ya, yang ketika itu mereka adalah musuh utama umat Islam dan jumlah mereka, kekuatan mereka luar biasa besarnya. Ya, namun umat Islam tidak takut sama sekali menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Contoh, ya kita berikan contoh. Ini ketika akan terjadi perang Badar. Perang Badar ini perang pada tahun kedua ya Hijriyah begitu. Ini perang perdana menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang sebenarnya ya Nabi SAW dan bersama 300 sekian belas para sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka ini sebenarnya ingin uh, mengambil ya yakni kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Jadi mereka ingin menuntut balas atau ingin mengambil ya hak-hak mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika orang-orang beriman ini hijrah ke negeri Madinah. Bisa kita bayangkan, para sahabat atau kaum muhajirin yang hijrah ke negeri Madinah, mereka tidak bisa membawa apa-apa ke negeri Madinah ya. Rumah mereka tinggalkan, ya apa saja yang tentu tidak bisa mereka bawa intinya dari harta kekayaan mereka dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka ingin mengambil ya harta dagangan orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan umat Islam yang hanya berjumlah 300 sekian belas pasukan itu bersama Nabi SAW harus berhadapan dengan 1.000 pasukan kafir Quraisy yang secara jumlah jauh lebih besar, 3 kali lipat, dan secara persenjataan perang mereka jauh lebih lengkap karena memang mereka bertujuan ingin memerangi umat Islam ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Di sini apa yang terjadi? Yakni ketika Nabi dan para sahabat yang akhirnya menghadapi orang-orang kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy, pasukan yang besar ketika itu di Badar. Badar ini adalah wilayah antara Mekah Madinah, antara Mekah dan Madinah ketika itu, dan Madinah. Yang jelas, para sahabat tidak gentar menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan mereka selalu ingat dengan ayat yang mulia ini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, yakni takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Inilah yang bisa kita lihat dari
apa yang Allah perintahkan kepada para sahabat ketika itu ya. Dan ini membuat para sahabat yakni beraninya luar biasa menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, sampai kepada tentunya dalam sejarah pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud kan begitu. Di Uhud yang akhirnya juga ya kesimpulannya umat Islam mengalami kekalahan. Kemudian lagi belum lagi pada tahun keempat Hijriah ada perang Sekutu. Ya, umat Islam menghadapi tentara Sekutu. Yang mana tentara Sekutu itu terdiri dari yakni tentara kafir Quraisy, tentara Yahudi juga, dan juga di antara mereka adalah dari Ghatafan, orang-orang Arab ya musyrik di masa itu, yang jumlah mereka ketika itu berjumlah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan di masa itu, ya ini pasukan musuh, adalah pasukan yang jumlahnya sangat-sangat besar sekali. Adapun umat Islam hanyalah ya, yakni yang ada di negeri Madinah saja, beberapa ribu pasukan saja menghadapi 10.000 pasukan ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang telah menguji hati orang beriman, hati para sahabat di mana Allah yang lebih tahu tentang kualitas imannya para sahabat yang Masya Allah, ya tauhid mereka, akidah mereka, ya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mereka hanya kepada Allah, maka Allah berikan kemenangan ya atas kesabaran, ketabahan dan kebaikan-kebaikan para sahabat di masa itu. Nah, inilah yang kita lihat dari kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang memang mereka itu hanya takut kepada Allah, dan karena takutnya kepada Allah yang sangat besar sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencintai akhirat, maka mereka mencintai ya kehidupan yang abadi, mencintai kematian, menjadi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya realita para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in yang kebalikan dari umat Islam di zaman sekarang. Di mana umat Islam di zaman sekarang ini Nabi telah nyatakan terjangkit penyakit al-wahnu. Penyakit apa? Penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, takut mati. Kalau para sahabat dahulu kebalikan. Mereka cinta akhirat, ya cinta kepada akhirat dan menginginkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan para sahabat yang sangat kebalikan dengan keadaan umat Islam di zaman kita sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lihat ya, berkaitan dengan bagaimana para sahabat yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan juga musuh-musuh mereka lainnya, musuh-musuh agama Allah lainnya, maka Allah justru memberikan rasa takut di hati para musuh ketika akan berhadapan dengan umat Islam. Nah, ini keutamaan besar yang kita lihat dari para sahabat Nabi. Sehingga kemenangan-kemenangan diraih oleh para sahabat Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan cara Allah memberikan atau Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh 1 bulan perjalanan. Bisa kita bayangkan. Nah, inilah dampak dari takutnya para sahabat hanya kepada Allah, sehingga ya yang ada pada musuh-musuh mereka atau dalam hati musuh-musuh mereka adalah takutnya mereka kepada para sahabat. Takutnya mereka kepada umat Islam ketika itu. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin, kata Nabi. Aku ditolong oleh Allah dengan cara Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka ya 1 bulan perjalanan. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Yakni pada salah satu perang antara umat Islam dengan Romawi, tentara Romawi ketika itu, ya perang Mu'tah, di mana
umat Islam ketika itu akan keluar dari negeri Madinah, ya, dan pasukan mereka hanya berjumlah 3.000 saja. Ini perlu dicatat, pasukan mereka hanya berjumlah 3.000 saja. Sedangkan dari pasukan Romawi terkumpul ya totalnya 200.000. 200.000 tentara Romawi. Ya, ini luar biasa jumlah yang sangat banyak sekali yang menghadapi 3.000 pasukan umat Islam, pasukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, apa yang terjadi? Ini baru mereka mendengar bahwa pasukan Nabi atau pasukan para sahabat akan keluar dari negeri Madinah, mereka takutnya luar biasa. Sehingga apa yang terjadi ketika dalam medan tempur, mereka mendapatkan kekalahan menghadapi tentara kaum muslimin, tentaranya para sahabat, ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah ya yang Allah berikan kelebihan atau fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat, di mana hati mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah yang mencampakkan, atau Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan rasa takut di dalam hati musuh, ya, terhadap para sahabat. Dan ini tidak kita lihat ya pada zaman kita sekarang ini, keadaan, kenyataan dan realita umat Islam di zaman kita sekarang ini adalah ya kebalikan. Dalam hadis Tauban Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang mulia menjelaskan tentang realita umat Islam, ya. Di sini saya akan potong saja hadis ini karena panjang ya. Yakni dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbah minkum, wala yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahd." Qalu wa mal wahdu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, sungguh Allah akan sungguh Allah akan mencabut rasa takut. Ya, kita jelaskan di sini nanti. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut yang ada di hati musuh terhadap kalian, wahai umat Islam. Dan Allah akan memasukkan ya penyakit al-wahan kepada hati kalian, wahai umat Islam. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-wahan, wahai Rasulullah? Nabi jawab, al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah ya sekali lagi yang bisa kita lihat dari hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa takut ya dari hati-hati musuh umat Islam terhadap umat Islam. Dan kebalikannya, Allah yang memasukkan penyakit al-wahan ke dalam hati kaum muslimin, yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah realita umat Islam di zaman kita sekarang ini. Bahwa musuh-musuh umat Islam ini nggak takut lagi menghadapi umat Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah berkaitan dengan sekali lagi takut yang ada di hati para sahabat, orang-orang beriman pertama, generasi perdana, generasi pertama umat Islam, di mana mereka takutnya hanya kepada Allah saja dan tidak takut kepada yang lainnya. Ya, tidak takut kepada yang lainnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dalil yang kedua sekarang dari bab ini. Dalil yang kedua dari surat At-Taubah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Ya, artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah saja. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari ayat yang mulia ini, yang pertama tentang golongan ya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita sedikit fahami bahwa masjid itu dimakmurkan. Apanya? Isinya, ya, jelas isinya. Bukan ya ini mentereng bangunannya, bukan megah masjidnya. Ya ini bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh mentereng masjid dan sebagainya, bukan. Tetapi yang paling utama adalah ya kegiatan-kegiatan yang benar yang diadakan di dalam masjid ya, selain dari sholat lima waktu, juga yang lainnya lah, di mana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau menjadikan masjid itu sebagai sentral kegiatan, pusat kegiatan kaum muslimin ya, yakni sholat lima waktu sudah pasti. Kemudian juga Nabi memberikan ceramahnya, khutbahnya, eh, taklimnya, kajian beliau dan seterusnya kepada para sahabat. Ya, kemudian juga masjid dijadikan sebagai di zaman Nabi menerima para delegasi dari berbagai macam kabilah-kabilah. Kemudian juga menerima tamu-tamu negara di masa itu. Kemudian juga masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai yakni tempat untuk mengobati tentara kaum muslimin yang apa namanya yang terluka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi, masih banyak lagi berkaitan dengan fungsi masjid di zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka di sini kita lihat ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Lihat beberapa kriteria orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini yang pertama nih. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Bayangkan, mengerjakan ibadah sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan kriteria orang-orang yang dikatakan dapat memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama ya. Kriteria yang pertama adalah siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yakni beriman kepada Allah, di antara beriman kepada Allah maknanya adalah bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang beriman. Dikatakan orang yang beriman kepada Allah tentu orang yang bertauhid. Bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Dan yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah keimanan, bagian dari rukun iman yang enam, beriman kepada hari akhirat. Jadi, beriman kepada hari akhirat. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini orang yang yakni mendirikan sholat. Arti sholat yang betul-betul diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Nabi, turun di zaman para sahabat, tentu yang kita lihat adalah sholatnya Nabi, bagaimana Nabi sholat, dan sholatnya para sahabat, bagaimana para sahabat sholat, sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada kita semua, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi inilah berkaitan dengan masalah ya salatnya Rasulullah SAW, salatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian juga menunaikan zakat, ya menunaikan zakat. Jadi kalau salat adalah hablum minallah, yakni hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Adapun zakat adalah hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, yakni perbaikilah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya mengerjakan ibadah salat yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Kemudian yang kedua, yakni perbaikilah hubungan dengan sama atau antar sama manusia dengan menunaikan zakat, memberikan zakat, menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, inilah dua hubungan ini harus kita jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, berkaitan dengan kriteria orang-orang yang dapat memakmurkan masjid menurut Allah Subhanahu wa taala adalah walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menegaskan walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyatakan di sini fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini perlu kita tegaskan. Jadi siapapun yang memenuhi kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, pasti kata Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Dan untuk kehidupan di dunia ini kita memerlukan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bisa kita lihat dasarnya atau dalilnya dari ayat yang mulia, ya, dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk, berilah kepada kami, yakni petunjuk menuju jalan yang lurus, ya. Jadi kita memerlukan hidayah dari Allah. Selalu memohon, membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan baik, dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah ayat yang menjelaskan tentang yakni takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalil yang berikutnya dari surat Al-Ankabut ayat 10. Dari surat Al-Ankabut ayat 10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Artinya, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan dari Tuhanmu, maka mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Ya, ini berkaitan dengan ayat yang mulia ini bisa kita lihat kembali dan kita akan jelaskan tentang bagaimana para sahabat, ya, dan juga bagaimana orang-orang selain dari para sahabat seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik, ya, di mana mereka itu berpura-pura dalam beragama, ya, mereka memiliki kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, benci sekali kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Dan inilah yang bisa kita lihat dari dua golongan manusia yang sangat bertolak belakang. Yang pertama, kita lihat dari keterangan Rabbul Alamin dari ayat yang mulia ini, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Dan di antara manusia ada yang berkata, ini tentunya perkataan orang-orang munafik, ya.
Perkataan orang-orang munafik. Apa kata mereka? Yaitu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kami beriman kepada Allah. Nah, ini kan ucapan saja. Ucapan di lisan orang-orang munafik, kami beriman kepada Allah kata mereka. Kami beriman kepada Allah. Ya, kemudian maka apabila ya mereka disakiti karena ya yakni keimanannya kepada Allah, maka mereka menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Jadi fitnah manusia ini adalah yakni contohnya adalah serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, yakni di mana orang-orang kafir Quraisy tadi sudah kita jelaskan mereka adalah musuh utama umat Islam ketika itu. Musuh utamanya Nabi dan para sahabat ketika itu. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy misalnya akan menyerang umat Islam, mereka nyatakan bahwa itu sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah keadaannya orang-orang munafik ya, di mana mereka ya yakni tidak dikatakan takut kepada Allah ya. Mereka ini masih dikatakan musyrik, berada pada agama asal mereka sebenarnya, namun karena kepura-puraan mereka dalam agama Islam begitu, mereka ini bermuamalah dengan Nabi, dengan para sahabat begitu, ya seperti biasa begitu, namun Nabi tetap berhati-hati. Para sahabat juga berhati-hati terhadap orang-orang munafik. Ini munafik tulen seperti ini yang menyerang hati mereka. Jadi hati mereka itu sangatlah ingkar kufur kepada Allah, hati mereka itu benci kepada Islam dan kaum muslimin, kan begitu? Jadi inilah yang kita lihat dari keadaan orang-orang munafik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat berikutnya lagi dari ayat yang mulia ini. Wala in jaa nasrum min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami adalah beserta kalian. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang sikap mereka itu seperti itu. Ya, jika umat Islam eh yakni mendapatkan kekalahan, maka mereka anggap ini azab dari Allah, kan begitu. Tapi jika kebalikannya, mereka umat Islam mendapatkan kemenangan dalam perang, maka mereka mengatakan, oh kami beserta kalian, kami bersama-sama kalian. Inilah sikapnya orang-orang munafik yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah awalaysallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Nah, ini kok disebutkan dada ya? Ya, tidak disebutkan di dalam hati ya, di dalam hati manusia. Kenapa? Apa rahasia kenapa Allah dalam ayat yang mulia ini dan juga ayat-ayat yang lain menyebutkan dada? Contohnya juga ya, dalam ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan dada manusia. Dada disebutkan, bukan hati. Ya, bukan hati manusia yang membisikkan pada hati manusia, bukan. Jadi Allah hanya menyatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hati, ya, membisikkan dada, maaf. Membisikkan dada manusia. Rahasianya, ya di sini ada rahasia yang tersembunyi, dijelaskan oleh ahli ilmu, para ulama, kenapa disebutkan dada dan bukan hati? Karena dada adalah rumah bagi hati. Rumah bagi hati manusia itu dada itu. Sudur, sadr. Artinya adalah rahasianya adalah apabila dada ya sebagai rumah bagi hati sudah dapat dikuasai oleh syaitan misalnya, kan begitu, maka apalagi tentang isinya, itu hati itu sendiri yang ada di dalam dada atau rumah bagi hati itu sendiri. Jadi itulah rahasia mengapa Allah menggunakan kalimat sudur, itu dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada dada manusia, pada dada manusia. Nah, di sini juga disebutkan awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, ya. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Yakni apa yang ada dalam di balik dada itu sendiri, yakni hati maknanya. Ya, inilah.
tentang rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayat yakni menyebutkan dada manusia. Sekali lagi karena dada itu merupakan rumah ya, rumah bagi hati manusia. Apabila rumah sudah dapat dikuasai, maka sudah pasti apa yang ada di dalam rumah tersebut sangat mudah untuk yakni dikuasai. Nah, jadi inilah tentang rahasia dalam lafaz as-sudur yang bermakna dada. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil yang keempat dan juga juga yang kelima, ini dua hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama secara marfu. Marfu itu artinya terangkat sampai kepada Nabi. Yakni sahabat yang membawakan hadis yang mulia ini, yaitu sahabat yang bernama Abu Sa'id radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi? Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsun haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Artinya sungguhnya termasuk lemahnya keyakinan ya. Sungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kalian mencari kerelaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah, memuji mereka atas rizki yang diberikan Allah lewat mereka, dan mencela mereka atas suatu yang belum diberikan Allah kepada kalian, ini lewat mereka. Sungguhnya rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang-orang yang membenci. Nah, ini tentang hadis yang mulia ini menjelaskan sekian banyak pelajaran berharga kepada kita semua. Baik, satu persatu kita akan jelaskan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, di mana Nabi mengatakan kepada kita, "Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah." Sungguh termasuk lemahnya keyakinan. Lihat, lemahnya keyakinan, ini lemahnya akidah. Lemahnya akidah, lemahnya hati seorang hamba, itu apabila kalian mencari keridhaan manusia, ya, dan mengabaikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mencari kerelaan, keridhaan manusia, namun Allah murka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi banyak kalau kita lihat contoh-contoh berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan sebagian orang yang memang senangnya mencari ridhonya manusia, walaupun Allah murka. Allah tidak ridho, Allah tidak senang begitu. Namun yang penting manusia ridho. Yang penting manusia senang gitu ya. Ya contohnya apa? Misalnya kita berikan contoh, ya ini orang-orang yang senang ria ya. Orang-orang yang senang ria ketika dia beramal, ketika ia membantu orang dan seterusnya, ya kemudian dia bawa-bawa ya dirinya, atau mungkin juga dia pasang bendera apa partainya dan lain sebagainya ya dalam rangka agar manusia ridha kepadanya, rela kepadanya, senang kepadanya. Namun Allah murka dalam hal ini. Allah tidak senang dengan hal seperti ini. Karena semua ibadah haruslah dialamatkan kepada Allah. Tidak boleh seorang berinfak, beramal dan sebagainya ya dikarena bukan niatnya lillahi taala ya. Niatnya karena fulan fulan fulan, karena manusia dan seterusnya. Nah, ini tentu tidak benar yang seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Jadi sekali banyak sekali contoh-contoh bisa kita lihat berkaitan dengan orang-orang yang di dunia ini mencari ridho manusia namun mengabaikan ya murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak peduli ya Allah akan murka, yang penting baginya manusia ridho. Manusia senang kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang pertama. Ini dikatakan orang yang lemah iman, lemah keyakinan atau lemah akidahnya ya, lemah tauhidnya di sini. Kemudian yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Memuji mereka atas rizki yang diberikan Allah lewat mereka. Ya, memuji manusia. Memuji manusia bahwa ini datang dari kalian, ini kalian yang memberikan. Lupa kepada Allah.
lupa kepada Allah yang pada dasarnya rizki semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini orang-orang yang kufur nikmat lah kira-kira seperti itu kita katakan, orang-orang yang kufur nikmat dan termasuk lemahnya keyakinan si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dia harus memuji eh, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki-rizki itu kepadanya, namun dia hanya memuji manusia saja. Lupa akan yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hmm. ini yang kedua ini. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah, yaitu mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah ya kepada kalian lewat mereka. Mencela manusia ini. Mencela orang-orang ya ketika mereka tidak memberikan suatu lah begitu kurang lebih, tidak memberikan suatu ya atau belum Allah rizkikan kepada seorang misalnya lalu mencela manusia. Nah, ini tidak dibenarkan seperti ini. Kemudian di sini ditegaskan oleh Nabi yang mulia, inna rizqallahi la yajurru hirsun haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Ya artinya sungguhnya rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang-orang yang tamak dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang-orang yang membenci. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini masalah takdir ini. Masalah apa? Masalah takdir, di mana sekali lagi bahwa rizki Allah itu tidak dapat didatangkan. Ya, tidak dapat didatangkan dengan apa? Dengan ketamakan orang-orang yang tamak. Jadi, kalau kita lihat di antara manusia ini memang luar biasa tamaknya terhadap dunia ini. Namun tentunya mereka tidak akan mendapatkan ya kecuali apa yang telah Allah gariskan untuk mereka, apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka. Ya, kemudian tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang-orang yang membenci. Arti jika Allah sudah menakdirkan bahwa rizki itu ada pada si fulan, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya, tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, inilah berkaitan dengan masalah takdir yang harus kita pahami dengan sebaik-baik pemahaman agar ya akidah kita tentang takdir ini benar, tidak menyimpang, ya tidak menyimpang. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kelima yang terakhir dari hadis yang mulia ini dari istri Nabi yang mulia, ibunda orang-orang beriman Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakatin nas wa ridallah radhiyallahu an." Saya ulangi, "Manil tamasa ridallah bi sakatin nas radhiyallahu an wa arda anhu nas wa manil tamasa ridan nas bi sakatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Kata Nabi. Artinya, barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Nah, kemudian kebalikannya di sini, dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka kepadanya pula. Nah, ini yang harus kita pahami di sini tentang yakni apa yang kita cari di dunia, tentu yang kita cari di dunia ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehidupan kita. Nah, inilah yang penting yang harus kita pahami di sini. Kita menginginkan keberkahan, keridhaan Allah dalam hidup di dunia, maka hendaknya kita selalu mencari hal-hal yang membuat Allah itu ridho. Membuat Allah itu ridho, Allah itu senang, Allah tidak murka. Walaupun mungkin manusia murka kepada kita. Mungkin manusia murka awalnya kepada kita, namun akhirnya Allah yang menguasai hati manusia dapat membolak balikan keadaan atau fakta atau keadaan atau kenyataan. Yang misalnya ya, yakni di awal-awal seorang yang istiqomah dalam agamanya kok dibenci oleh manusia. Di awal-awal gitu ya.
dibenci oleh manusia. Namun karena orang ini atau si hamba ini istiqomah dalam agamanya, dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah balikan hati manusia semuanya itu, yang akhirnya hati manusia ridho kepada si fulan ini, kepada si hamba ini. Nah, inilah yang bisa kita lihat ya dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya kita berikan contoh, yakni keadaan para ulama lah misalnya. Di antara para ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Bagaimana bentuk ujiannya? Yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyampaikan yang hak, ketika ia menyampaikan yang benar, ketika ia menyampaikan yang lurus begitu. Ah, kemudian tentunya ucapannya atau fatwanya barangkali dibenci oleh manusia, dibenci oleh orang-orang, dibenci oleh masyarakat. Namun karena apa yang dikatakan adalah benar, hak, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, walaupun semua manusia yang dahulu benci kepadanya, namun setelah itu hati manusia ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala eh, ridha kepada si ulama ini. Ridha dan senang kepada si ulama ini. Inilah berkaitan dengan yakni apa yang dilakukan oleh seorang yang istiqomah di atas agama, istiqomah di atas kebenaran, walaupun awalnya orang-orang ya tidak suka, orang-orang itu benci, namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengubah hati manusia, mengubah hati manusia ya, yang akhirnya mereka semua senang dan ridho kepada si hamba atau si fulan ini. Nah, inilah tentang masalah eh, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati seluruh manusia. Karena ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ia berdoa, dan doa ini didengar oleh istri Nabi yaitu Ummu Salamah, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Wahai Rasulullah, apakah hati itu cepat berubah-ubah? Cepat yakni berubah-ubahnya? Jawaban Nabi, na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Insyaallah aqama wa insyaallah azagha. Benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, dan tidak ada hati manusia melainkan hati mereka semua berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan berikan istiqomah di hati si hamba, dan jika Allah berkehendak pula yang lain tentunya, Allah akan gelincirkan hati si hamba, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tentang yakni hati seluruh manusia ada pada dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inilah yang harus kita sadari, yang harus kita pahami tentang masalah seperti ini, dan tentunya kita dalam kehidupan di dunia ini hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat Allah itu murka. Jangan membuat Allah itu murka kepada kita. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah itu tercermin dari ucapan, dari perbuatan, dari apa yang ada di hati seorang hamba. Jika betul-betul takutnya kepada Allah itu murni, benar, maka akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Sepertinya untuk melanjutkan kepada tawakal ini agak panjang sepertinya. Jadi butuh waktu juga yang panjang untuk masalah tawakal. Saya mohon maaf, untuk bab yang ke-33 kita jelaskan insya Allah pada kajian berikutnya bismillah taala. Yang jelas tentang masalah takut ini ya, kita contoh bagaimana takutnya para sahabat kepada Rabbul Alamin. Takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka adalah takut yang terpuji, takut yang bernilai ya eh, pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Rabbul Alamin. Nah, inilah yang harus kita ikuti dan contoh bagaimana para sahabat mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain.
tidak takut kepada yang lainnya. Wallahu taala alam. Dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita jelaskan berkaitan dengan kajian di siang hari ini tentang al-khauf, takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab. Ya, silakan. Baik Ustadz, Masya Allah, Jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin bertanya, kita lanjutkan ini dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa menulis di kolom chat, atau juga yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan untuk raise hand. Pertanyaan sebisa mungkin sesuai dengan tema kita hari ini. Atau mungkin juga dengan tema yang bulan lalu. Barangkali boleh juga Ustadz ya. Boleh, silakan. Masih berkaitan dengan yang ini, yaitu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah atau takut pada Allah. Kami persilahkan Ya, kepada boleh. jamaah. Ya. Silakan. Baiklah Ustadz, sambil menunggu pertanyaan Atau kalau masuk. belum ada, boleh bebas pertanyaannya, pasti berkaitan dengan akidah, boleh. Tauhid, silakan. Baik, baik Ustadz. Kami isi dulu dengan satu pertanyaan dari kami sendiri Ustadz. Jadi Baik, silakan. bagaimana yang kami pernah pelajari bahwa mengenai takut ini itu juga harus diiringi dengan harap gitu kan Ustadz ya. Jadi ada takut, ada harap. Dan kami pernah juga baca bahwa ada bahasan ya bahwa takut dan harap ini kapan dilakukannya, kapan itu takut yang diutamakan dan kapan harap yang diutamakan, ataukah itu dilakukan secara seimbang itu Ustaz. Boleh minta dijelaskan Ustaz ya? Iya, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali berkaitan dengan al-khawfu war-raja. Takut dan harap. Nah, ini ada penjelasan secara umum, ada penjelasan secara rinci. Kalau penjelasan secara umum, yakni para ulama menegaskan bahwa sikap atau sifat takut dan harap kepada Allah itu bagaikan dua sayap burung yang harus seimbang. Yang harus seimbang. Jadi rasa takut kita kepada Allah dan harap kita kepada Allah itu harus seimbang. Harus seimbang begitu. Tidak boleh berat sebelah. Ini kalau berkaitan dengan masalah amal ya. Berkaitan dengan masalah amal. Contoh, yakni kalau kita beramal misalnya, amal ini, amal itu, dan lain sebagainya, maka yang harus ada adalah keseimbangan tadi antara takut dan harap. Yani takut kalau amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebalikan berharap agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan secara global dulu yang berkaitan dengan masalah amal ibadah, yaitu harus seimbang antara takut dan harap tadi. Antara takut dan harap. Ya, antara takut kalau amal-amal selama ini nggak diterima dan berharap agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus seimbang karena ini merupakan dua sayap burung yang harus seimbang begitu. Adapun jawaban secara rinci, ya, contoh yang pertama, ketika seorang dalam keadaan sehat walafiat, maka yang harus lebih besar yang ada pada dirinya itu adalah khauf, takut. Kenapa takut? Karena orang sehat bisa berbuat apa saja. Maka ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, hendaknya rasa takut yang harus besar yang ada pada diri kita. Nah, sekarang kebalikannya, kalau seorang dalam keadaan sakit, maka sikap roja berharap itu harus lebih besar. Itu yang harus lebih besar ya, yang harus lebih besar. Jadi ini yakni jawaban secara rinci. Ya, apabila seorang dalam keadaan sehat, khaufnya yang lebih besar, takutnya lebih besar, dan jika dalam keadaan sakit, rojaknya atau harapnya kepada Allah yang harus lebih besar, harus lebih besar. Nah, kemudian juga contohnya lagi, ketika seorang akan berbuat kejahatan atau maksiat lah begitu ya, maka
yang harus diperbesar pada hatinya adalah khauf kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika seorang kebalikannya sedang beramal saleh, maka rojaknya, harapnya kepada Allah itu harus lebih besar. Harapnya harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi inilah berkaitan dengan yakni penjelasan-penjelasan secara rinci dan sebelumnya secara global. Ya, wallahu taala alam. Jadi itulah berkaitan dengan al-khauf war raja, takut dan ya harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, Ustaz. Jadi apa memang apa harus diusahakan sebisa mungkin seimbang ya Ustaz ya. Jadi ada takut dan juga ada harap, ada khauf dan ada roja gitu Ustaz ya. Baik. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Masih banyak waktu untuk bertanya. Boleh juga tadi seperti yang Ustaz sampaikan, pertanyaan-pertanyaan seputar tauhid atau akidah ya Ustaz ya, boleh ya. Boleh, boleh, silakan. Bebas pertanyaannya. Ya, kesempatan untuk kita bertanya untuk mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz. Kami persilahkan berjamaah. Ya, sementara Ya, menunggu silakan, Ustadz. silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, eh, kami ingin bertanya tentang apa namanya tadi yang penjelasan tentang mencari ridho ridho Allah eh, harus di atas harus didahulukan ketimbang ridhonya manusia kan gitu Ustadz ya. Bagaimana ini sikap seseorang ya yang apabila misalkan di tempat kerjanya gitu Ustaz, eh, dia terbentur dengan eh, eh, pelaksanaan ibadah dia gitu. Misalkan ada di sebuah tempat yang tempat kerjanya itu memang perusahaan-perusahaan asing gitu Ustaz. Sehingga untuk dia melaksanakan sholat, misalnya sholat Jumat gitu Ustaz, itu kadang jadi terhalang gitu Ustaz. Nah, ini kira-kira eh, ada nggak solusi yang terbaik itu Ustaz ya, yang apa yang harus dilakukan oleh eh, orang tersebut gitu Ustaz. Ya, baik. Sebenarnya mudah saja. Walillahilham. eh karena juga kita berada di negeri seperti ini ya. Negeri yang dilindungi oleh hukum. Maka ketika seorang sebagai karyawan atau yang semisal begitu, lalu hak-haknya sebagai eh yakni orang yang beragama tidak terpenuhi, nah ini bisa jatuh kepada pelanggaran ya, pelanggaran apa namanya HAM ya, atau pelanggaran hak asasi ya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh. Ada seorang driver, ini langsung bicara kepada saya ini. Ini kejadian mungkin 15 tahun yang silam barangkali. Ya, orang ini sebagai driver pada suatu perusahaan asing, ya perusahaan asing. Kemudian karena dia adalah Muslim, dia memiliki kewajiban untuk sholat, ya, sholat fardu, ya. Maka ketika atasannya atau bosnya yang berasal dari orang luar negeri sana, ya, maka dia tegaskan atau dia yakni mengambil sikap yang tegas di sini. Saya Muslim, saya ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Tolong berikan waktu ya sebentar untuk ibadah sholat, ya ibadah sholat. Nah ini alhamdulillah dia sebagai driver mengalami beberapa apa namanya ya bos begitu, membawa sekian banyak bos. Ada bos yang yakni bisa faham dengan keadaannya begitu, dia ingin sholat, ya di antara mereka itu faham, mengerti sekali, ya di antara orang-orang asing itu faham sekali, mengerti. Oh ini kewajiban seorang Muslim, dia harus sholat kan begitu.
diberikan waktu untuk sholat. Nah, ada juga ya ketika dia bawa bos yang lain, ya kurang apa namanya, mengerti keadaannya sebagai driver yang muslim begitu, harus mengerjakan sholat, maka si driver ini justru mengambil sikap yang tegas. Kalau Anda tidak memberikan hak kepada saya sebagai muslim ya di negeri ini untuk mengerjakan ibadah saya, sholat saya, maka Anda akan saya laporkan kepada menteri. Menteri yang berkaitan dengan ya, yakni seperti ini, ya akan saya laporkan Anda. Ya, nah ini jelas. Ya dengan seperti itu, dengan ketegasan seperti itu, maka bos yang istilahnya kurang ya perhatiannya, ya takut juga mendengar ucapan seperti ini. Takut dia mendengarkan ucapan seperti ini. Lihat, ya ini seorang ya driver kok bisa dia menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah salat. Nah, maka inilah ya bentuk hadis tadi ini mencari ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia murka awalnya, walaupun manusia tidak suka awalnya, maka akhirnya ya hati manusia itu akan dilembutkan oleh Allah sehingga dia mengerti, sehingga dia faham dan ridha, senang dengan apa yang ada pada si hamba atau fulan ini. Nah, ini sebagai contoh, saya contoh dalam kehidupan yang pernah saya dengar langsung dari seorang driver pada perusahaan asing di negeri kita ini, ya, di negeri kita ini. Walillahilham. Maka ada jalan keluar, ada solusi, dan ini merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun dari orang beriman yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Bayangkan, tidak takut kepada yang lain. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika para sahabat hanya takut kepada Allah, maka justru Allah berikan rasa takut kepada hati musuh, kepada hati musuh. Jadi, inilah ya keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman lainnya, kepada orang-orang yang bertauhid. Maka di sini memang ini kan ini kehidupan ini. Kehidupan dunia ini adalah ujian. Kehidupan dunia inilah ujian ya. Allah menguji siapapun dari para hamba. Ya, yakni seberapa besar tauhidnya kepada Allah. Seberapa bagusnya tauhidnya kepada Allah. Kalau seorang hamba memiliki tauhid yang bagus, maka tentunya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya mencari ridha Allah bukan ridha manusia. Ya, maka di kemudian hari orang-orang akan ridho kepadanya, manusia-manusia akan senang kepadanya. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan kita. Walillahilham. Wallahu taala alam. Silakan, barangkali ada pertanyaan pertanyaan yang lain. Baik, Ustaz. Jadi ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Sebuah pertanyaan dari Akhi Brian. Bismillah, kami mohon nasihat Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab syubhat yang menyatakan bahwa Allah itu hanya perlu dicintai saja, nggak perlu ditakuti? Itu pertanyaan Ustaz. Barakallah. Ya, bagaimana jika Allah itu hanya dicintai saja, tidak perlu ditakuti? Iya, itu Ya, pertanyaan ini Ustaz. perlu kita jelaskan. Ini perlu kita jelaskan. Yakni takut pada hal-hal yang mesti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya tadi ya, takut yang pertama misalnya kalau-kalau amal kita nggak diterima oleh Allah, ini harus ada takut gitu ya. Kemudian juga eh, takut ya hanya kepada Allah dalam kehidupan ini dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para musuh, kepada yang lainnya lah kan begitu kurang lebih. Jadi takut pada tempatnya. Begitu pula cinta juga pada tempatnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya mencintai amal-amal saleh, mencintai tauhid, ya, benci kepada syirik, kan begitu. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya lagi seperti mencintai para nabi, para rasul, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang harus kita dahulukan daripada kehidupan dunia, daripada urusan dunia, ya. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu juga ada pada tempatnya. Diletakkan pada tempatnya, takut juga diletakkan pada tempatnya. Jangan seperti yang tadi tuh. Kita katakan takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan Allah tidak perlu kita takuti. Maksudnya tidak seperti itu. Ya, perlu penjelasan secara rinci. Ya, yakni penjelasan secara rinci di sini. Takut yakni yang terpuji itu bagaimana, dan takut pada tempatnya itu yang seperti apa begitu. Begitu pula dengan al-mahabbah, itu cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang bagaimana? Kemudian cinta yang seperti apa begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu perlu adanya penjelasan secara rinci. Ya, wallahu taala alam. Baik, silakan ada yang lain? Silakan, ada pertanyaan lainnya, Baik, silakan. silakan pada jamaah yang masih ingin bertanya, masih ada waktu untuk bisa bertanya. Baik, kami isi dengan sebuah pertanyaan lagi, Ustadz. Jadi, bagaimana dengan ketakutan ya, kekhawatiran seseorang di akhir hidupnya itu takut nanti mati atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gitu, Ustaz. Jadi mungkin sehari-harinya dia sudah banyak melakukan ibadah gitu ya, Ustaz ya. Sudah apa namanya? Sudah hijrah, sudah banyak mengenal sunnah. Namun dia tetap khawatir gitu, Ustaz. Takut kalau nanti dia tergoda atau mungkin nanti ada pengaruh yang membuat dia akhirnya misalkan eh, wallahu alam gitu Ustaz. Mungkin di akhir hidupnya malah jadi meninggalkan sholat. Ada juga yang apa yang kami pernah dengar juga orang yang pada waktu di akhir hidupnya itu, di akhir hayatnya dalam keadaan sakit gitu Ustaz. Kemudian dia memutuskan sendiri bahwa dia sakit itu terbaring di tempat tidur, rumah sakit, sehingga dia memutuskan untuk tidak perlu sholat gitu. Nah ini kan berbahaya gitu Ustaz ya. Apa namanya? Ini yang apa yang ingin kami tanyakan gitu. Apa nasihat Ustadz, tips, kiat-kiat supaya seorang itu bisa menjaga dirinya agar jangan sampai meninggal dalam keadaan suul khotimah. Itu Ustadz. Ya, baik. Secara umum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal-amal itu semua tergantung pada akhir kehidupan. Yakni apa yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum meninggalnya. Apa detik-detik eh yakni menjelang akhir kehidupan si hamba, apa yang dilakukannya? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah amal-amal saleh atau amal-amal tolih gitu ya. Nah, ini perlu kita pertegas di sini. Jadi kalau seorang misalnya meninggal, kemudian kita ingin tahu apakah meninggalnya ini su'ul khatimah ataukah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik atau akhir kehidupan yang buruk, boleh kita tanyakan kepada anggota keluarganya. Pada keluarganya, apa sih yang dilakukan terakhir oleh eh yakni si fulan sebelum meninggal atau fulana sebelum meninggalnya, atau apa amalan terakhirnya begitu yang terlihat oleh keluarga sebelum si fulan atau fulana itu meninggal. Ini bisa kita tanyakan kepada anggota keluarga. Begitu. Ini pertama. Jadi Nabi menegaskan secara umum, innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amal-amal itu tergantung dengan akhirannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah ini yang secara rinci di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada para hamba yang berjuang, berusaha berada di atas jalan yang benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad, berupaya begitu. Orang-orang yang berusaha, betul berusaha dengan maksimal eh, untuk yakni berjihad di jalan kami atau berusaha di jalan kami,
maka kami akan mudahkan, ya kami akan mudahkan, yakni jalan-jalannya, ya ini kebaikan-kebaikannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan dimudahkan untuk sholatnya, dimudahkan untuk siamnya, dimudahkan untuk zakatnya, dimudahkan untuk ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan sebagainya. Jadi siapapun yang berusaha, berupaya, berjuang ya di dalam kehidupannya untuk istiqomah di atas agama yang benar, di atas tauhid, berusaha untuk bertauhid, berusaha untuk ittiba kepada Nabi, berusaha untuk eh, memperbanyak amal-amal salih, maka semuanya akan dimudahkan. Semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan tersebut. Nah, jadi ini adalah eh, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah untuk siapapun dari para hamba yang berusaha berada di atas kebaikan-kebaikan agama yang mulia ini, maka akan dimudahkan begitu. Ya, akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada sahabat yang mengatakan begini kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya, sekiranya amal-amal yang akan kita lakukan itu telah ditakdirkan oleh Allah, ya. Sekiranya amal-amal yang akan kita kerjakan itu telah ditakdirkan oleh Allah, fafima al-amal. Maka apa gunanya kita beramal? Ya, apa gunanya kita beramal? Toh semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramalah saja yang terbaik, ikhtiar saja yang terbaik yang benar, berusaha saja yang baik dan benar. Karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapapun yang ada di hati, ya, di hatinya jujur ya, mencari kebenaran, menginginkan kebenaran, kebaikan-kebaikan, seperti bertauhid kepada Allah, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan beramal salih lainnya dan betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia juga memohon agar akhir kehidupannya husnul khatimah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan dengan orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura dalam agama ini, ya, kelihatan oleh manusia, masya Allah, amalnya salih, ya, dan lain sebagainya. Akhir kehidupannya dinyatakan sebagai orang atau hamba yang su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang yang berpura-pura, orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam agama ini. Ya, yang pertama orang yang berpura-pura jelas. Yang kedua, orang yang tidak ada kesungguhan dalam agama ini tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di akhir kehidupannya. Karena perlu jalan untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu adalah dengan kesungguh-sungguhan, kan begitu. Sebagaimana juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam ayat yang mulia, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kalau kita ingin yakni husnul khatimah, maka kita pun harus ada usaha-usaha yang konkret ya agar kita kelak mendapatkan husnul khatimah. Di antaranya belajar agama yang benar dengan pemahaman yang benar, kan begitu? Ya. Kemudian yang kedua, terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah, taufik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang istiqomah juga dalam agama ini. Kemudian yang berikutnya memperbanyak amal-amal saleh, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Di antaranya juga memperbanyak baca Al-Quran agar terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, inilah tips-tipsnya, kiat-kiatnya agar kita akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, ya. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz, ada teman yang berkata, sesungguhnya Allah melihat usaha hambanya
dalam memperbaiki diri, dalam beragama, walaupun mungkin ibadahnya masih jauh dari sempurna. Nah, benarkah ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Tolong diulangi lagi, ini Ya, adalah hadis atau apa ya? eh, nggak disebut hadis Ustadz, cuman katanya ada teman yang berkata seperti itu Ustadz, bahwa sesungguhnya mungkin juga kutipan dari hadis, walau alam Ustadz ya, tapi nggak disebut di sini. Jadi ada temannya yang berkata, sesungguhnya Allah tuh melihat usaha hambanya dalam memperbaiki diri dalam beragama, walaupun mungkin ibadahnya masih jauh dari sempurna. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Iya, begini saja. Artinya tadi ayat yang kita bawakan juga hampir mirip ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dan juga hadis Nabi SAW yang tadi kita bawakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramal saja yang terbaik, ikhtiar saja yang terbaik, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ya, yang pertama berusaha yang terbaik, ya, ikhtiar yang terbaik, begitu ya. Kemudian yang berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hasil yang baik pula. Hasil yang diinginkan gitu, yang baik pula, ya. Eh inilah yang harus kita lakukan ya, dari usaha dan berdoa tadi. Dari usaha dan berdoa. Jadi kalaupun misalnya ya ini usaha-usaha kita ini belum maksimal, maka bisa ditingkatkan lagi untuk lebih maksimal lagi. Barangkali seperti itu. Ya, jadi memang harus ada usaha dari si hamba untuk merubah nasibnya. Merubah nasibnya. Jadi Allah sudah pasti akan melihat usaha si hamba. Akan melihat usaha si hamba. Karena memang contoh ya, contoh. Menjadi sunatullah. Sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Yaitu siapa saja yang berusaha berupaya menjaga kesehatan fisiknya, badannya dengan cara-cara yang benar, maka itu akan membuahkan hasil yang baik. Membuahkan hasil yang baik. Ini kalau usahanya benar, ya. Menurut ya ini ahli kesehatan benar ini usahanya, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh ya contoh. Misalnya kita lihat ini kok orang Jepang, masya Allah ini. Ya, orang Jepang itu umurnya panjang-panjang dan sehat lagi. Apa sih rahasianya? Ah, ternyata mereka selama hidup mereka menjaga kesehatannya, menjaga ya kualitas ya kesehatannya begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tentu melihat usaha mereka kan. Sudah pasti Allah pasti melihatlah usaha mereka. Nah, karena usaha-usaha mereka itu adalah benar menurut dunia medis, maka eh, wajar sekali jika Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, jauh dari penyakit ya, jauh dari berbagai macam penyakit. Wallahu taala alam. Nah, ini sudah pasti. Kita pun bisa yang melakukan seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan yakni ilmu kesehatan misalnya, maka kita pun akan mendapatkan kesehatan yang bagus ya dalam kehidupan di dunia ini, dan juga ketika kita berakidah yang benar, beragama yang benar, kita pun akan selamat dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Mas ada lagi Baik Ustadz, pertanyaan? Silakan. boleh kami sambung sedikit tadi tentang bahasan ini Ustadz ya. Tadi Ustadz bilang Ya, bahwa misalnya kebiasaan orang Jepang yang hidupnya sehat gitu Ustadz ya. Kemudian Allah memberikan orang-orang tersebut ya baik. kesehatan kan gitu Ustadz. Ini bisa nggak dikaitkan berarti dengan bagaimana kasih sayang Allah yang masuk dalam kategori Ar-Rahman gitu. Itu ya Ustadz ya. Bahwa itu kasih sayang Allah itu untuk semua, tidak saja kepada muslimin kan gitu Ustadz ya. Jadi masuk dalam yang Ar-Rahman, jadi bukan dalam yang Ar-Rahim kan gitu Ustadz ya. Apakah bisa dihubungkan ke sana Ustadz ya? Ya, tentu begitu. Jadi Ar-Rahman itu kan maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi kasihnya Allah itu kepada siapa saja. Allah kasih
kebaikan ini, kebaikan itu, kesehatan dan sebagainya kepada siapa saja yang benar-benar ya melakukan atau menjaga kualitas hidupnya, kesehatan hidupnya, Allah beri kepada siapa saja. Allah yang tanpa pandang bulu lah. Apakah dia orang Islam atau non-Muslim sekalipun, kalau memang hidupnya betul-betul hidupnya sehat, Allah kasih kesehatan. Allah kasih itu. Tapi yang tidak Allah kasih kepada non-Muslim adalah Ar-Rahim. Ya, sifat sayangnya Allah. Allah Maha Sayang. Ini sayangnya Allah hanya kepada orang yang bertauhid, sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman, dan tidak sayang kepada orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Nah, ini yang perlu kita bedakan antara dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman adalah berlaku umum untuk seluruh manusia yang muslim atau non-muslim. Adapun Ar-Rahim khusus Allah berikan saja kepada orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan ada lagi? Baik, Ustadz. Ya, itu yang kami ingin pastikan kepada Ustadz. Jadi memang demikian, Ustadz ya. Ya, tadi ada pertanyaan dari yang sebelumnya dari Akhi Brian. Sempat tadi raise hand, barangkali ada yang mungkin ingin ditanyakan lagi kepada Akhi Brian. Kami persilahkan. Masih ada kesempatan untuk tanya ke Ustadz. Baik. Terkait dengan subhat dari kaum sufi bahwa Allah itu sebenarnya hanya perlu kita itu ketika beramal itu berharap akan cinta Allah. Jadinya mereka hanya beranggapan bahwa ketika kita sudah mencapai taraf kecintaan kepada Allah itu kita tidak lagi tidak lagi perlu takut kepada Allah. Maksud Ana itu, Ustaz. Bagaimana kita menjawab subhat-subhat dari kaum sufisme itu, Ustaz? Iya, kita jawab dengan ilmu, kita jawab dengan dalil. Ya tadi berkaitan dengan yakni takut itu harus pada tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu pada tempatnya. Begitu pula yakni cinta kepada Allah juga harus pada tempatnya. Harus pada tempatnya. Contoh ya. Misalnya kita kan yakni punya anak misalnya, ya ketika anak itu yakni cinta kepada orang tuanya dan mentaati apa yang diperintah oleh orang tuanya, kemudian anak itu menjalankan perintah orang tuanya karena cintanya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya memberikan pujian, memberikan hadiah. Nah, ini kan jelas pada tempatnya. Dan juga ketika si anak ya melakukan suatu perbuatan buruk di rumah misalnya, dia takut tuh kepada orang tuanya. Takut dia kepada orang tuanya. Inilah takut yang pada tempatnya. Takut yang pada tempatnya, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai yakni seorang salah dalam memahami masalah cinta dan takut di sini. Ya, adapun orang-orang sufi ini nggak perlu kita dengarkan ya apa yang mereka ucap, karena apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan tidak ada dalil, tidak ada dasarnya, kan begitu. Tidak ada dasarnya ya, wallahu taala alam. Baik, silakan. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk Ya, itu. ada pertanyaan masuk nih, Ustadz. Kami bacakan. Izin bertanya, Pak Ustadz, jika seseorang pada waktu sehatnya rajin ibadah, seperti hafalan-hafalan Al-Qurannya, lalu terkena stroke, sehingga dia lupa semua hafalan-hafalan tersebut, misalnya hafalan Al-Quran dia. Bagaimana dengan orang tersebut karena dia merasa sedih sekali, padahal untuk saat ini orang tersebut sudah sangat sulit untuk menghafal kembali surat Al-Quran, hafalan Quran dia. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Tolong diulangi lagi apa pertanyaannya? Inti pertanyaannya. Ya, jadi ini orang tadinya kan rajin gitu ibadahnya, Ustaz ya. Banyak hafalan-hafalan Al-Qurannya gitu loh. Kemudian dia kena stroke. Nah, gara-gara stroke ini akibatnya itu hilang hafalan-hafalan Quran dia itu, Ustaz gitu loh. Jadi Baik, terus. dia merasa sedih jadinya kan.
Nah, ini bagaimana dia udah sangat sulit itu untuk menghafal kembali surat tersebut gitu loh. Untuk mengulang kembali dia udah sulit. Nah, ini bagaimana keadaan orang tersebut gitu Ustaz? Ya, baik. Ya, ini tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada para hamba-Nya yang beriman, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada si hamba ketika si hamba dalam keadaan lemah atau tidak mampu melakukan kebaikan yang dahulu dia sering melakukan kebaikan, maka akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia masih menginginkan kebaikan seperti hafalan dahulu ada pada dirinya, sedangkan sekarang dalam keadaan seperti itu lemah, yakni saraf otaknya begitu untuk menghafal, maka mudah-mudahan dengan keinginan baik di hatinya itu Allah telah berikan pahala. Allah berikan pahala ya kepada si hamba tersebut karena sebab hatinya tetap menginginkan kebaikan yang dahulu ada pada dirinya. Ya, seperti contohnya tadi ya. Ya, Allah taala alam. Jelas Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala kepada si hamba itu. Contohnya misalnya begini. Contohnya lagi, orang yang sudah sering, ya ini sering continue ya terus-menerus, misalnya Senin Kemis ya, puasa Senin Kemis. Kemudian suatu hari sakit, di hari Senin atau Kamis dia sakit, maka tetap diberi pahala. Tetap diberi pahala karena apa? Karena amal solihnya yang continue, puasanya yang terus-menerus dia kerjakan, lalu suatu waktu dia tidak mampu mengerjakannya lantaran ada uzur syar'i. Ya, ada uzur syar'i seperti sakitnya itu pada hari Senin atau hari Kamis, maka tetap hari itu pun tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi para hamba. Ya, wallahu taala alam. Barangkali ada pertanyaan lagi terakhir pada siang hari ini. Belum ada Ustadz. Boleh kami tambahkan sedikit Ustadz pertanyaan dari yang Boleh, barusan boleh, saya silakan. jelaskan. Jadi apakah ini juga bisa dihubungkan dengan ayat di yang surat Al-Baqarah Ustadz ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu Ustadz. Bahwa memang Allah tidak memberatkan hambanya gitu Ustadz ya. Seandainya dia memang akhirnya sakit, kemudian dia ada uzur syar'i, maka itu juga tidak dipaksakan, tidak mungkin dia sholatnya tadinya bisa bisa sempurna, akhirnya dia harus sholat dengan duduk gitu Ustaz. Mungkin Baik, dia baik. sudah tidak bisa sholat duduk, dia bisa sholat dengan berbaring. Apa yang bisa dihubungkan ke sana Ustaz ya? Ya, tentu bisa. Sangat bisa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang telah disanggupinya. Ya, tentu seperti ini bisa sekali. Karena apa? Karena memang manusia itu memiliki keterbatasan. Kita ini sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan-kekurangan, kita ini memiliki keterbatasan. Ketika kita diberi sakit, ketika kita diberi uzur ini, itu, dan sebagainya, sehingga kita tidak mungkin lagi beribadah maksimal seperti dahulu, ya, maka ini eh, suatu uzur yang syar'i di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis sesuatu hal kecuali dengan apa yang disanggupi oleh para hamba, ya. Jadi Allah tidak akan membebani para hamba kecuali apa yang disanggupinya, apa yang disanggupinya saja. Nah, inilah berkaitan dengan ini sekali lagi maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauh dari kezaliman. Ya, Allah jauh dari kezaliman. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz. Masih ada lagi pertanyaan? Nampaknya sudah Ustaz. Sudah Baik. sudah nggak ada lagi. Kami persilakan kepada Ustaz untuk menutup eh, sesi tanya jawab ini, dan juga mungkin juga dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Kepada Ustaz. Ya, baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kata penutup, hendaknya kita terus-menerus mempelajari ilmu tauhid ini agar semakin besar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hasil
ya dari mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Rabbul Alamin. Ya, sekali lagi ini merupakan buah dari mempelajari tauhid, ya, ilmu tauhid. Artinya, semakin bagus tauhid seorang hamba, maka semakin takut dia kepada Rabbul Alamin, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah dengan takut yang Masya Allah? Dikarenakan tentunya mereka memiliki ilmu dan pengagungan kepada Allah. Ya, memiliki ilmu tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, dan mereka pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan khauf ini, kalau dilandasi dengan ilmu dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khauf kita atau takut kita kepada Allah itu sangat bernilai tinggi, ya, dan diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita fahami di sini. Ya, kita mencontoh bagaimana para ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekali lagi dikarenakan ilmu mereka dan pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan, ya, ini menjadi hamba-hamba Allah yang tentunya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya mengharapkan ridhonya Allah dan bukan ridhonya manusia. Kita takut kepada murka Allah dan jangan takut kepada murka manusia. Takutlah kepada murka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan bab yang ke-32 tentang masalah khauf. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin besar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kajiannya hari ini yang banyak sekali ilmunya dan nasihat-nasihatnya. Masya Allah sangat berharga ini buat kita semua. Semoga ini bisa menambah hasanah keimanan kita, Ustadz. Barangkali itu saja, Ustadz. Insya Allah nanti bulan depan dilanjutkan kembali dengan yang bab 33-nya, Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallah fiik. Wa fiik barakallah. Saya izin dari virtual ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.